Wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 15 Desember 2021. Kita akan bicara tentang serapan anggaran, percepatan serapan anggaran kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pada bulan lalu, tepatnya 29 November, Presiden Joko Widodo baru saja kemudian menyerahkan penyerahan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2020 begitu, dan juga kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA ke beberapa satuan kerja melalui proses hybrid ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh PJ Sekprov dan juga Kakanwil dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Apa yang kemudian menjadi isi dari penyerahan DIPA tersebut dan bagaimanakah kemudian serapan anggaran di APBN 2021 dan bagaimanakah kemudian gambaran pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2022. Apakah masih akan terfokus begitu kepada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan bagaimanakah dengan implementasi Sakti yang baru saja diluncurkan begitu ditetapkan di penetapan PMK 17 garing PMK 05/2021. Telah hadir dua narasumber kami di studio. Yang pertama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Eko Erivianto SE, LLM. Selamat malam, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Dan juga hadir bersama kami, Bang Alis Jirimu, SE, DAA, PhD, Regional Ekonomis, pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis UNTAD, pengamat ekonomi UNTAD. Bang Alis, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Bapak semua ya? Alhamdulillah. Baik. Kita akan bicara begitu mengelaborasi tentang serapan anggaran 2021 dan bagaimana kemudian nanti di 2022 apakah bersama APBN 2022 Sulawesi Tengah bangkit begitu dan makin kuat. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya ke Pak Eko. Pak Eko, Presiden Joko Widodo bulan lalu maksud saya itu baru saja kemudian menyerahkan DIPA begitu ya, dan kemudian juga buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, kemudian di follow up juga oleh Pemprov. Hasil penyerahan DIPA ini seperti apa, Pak Eko? Alhamdulillah, kemarin pada saat kami melakukan penyerahan DIPA kepada pemerintah provinsi beserta satuan kerja secara simbolis sudah direspon dengan baik ya dengan para stakeholder kami, dan alhamdulillah dengan adanya penyerahan DIPA pada akhir tahun ini untuk tahun anggaran ke depan itu dimaksudkan bahwa nanti dengan adanya penyerahan DIPA yang lebih dini, maka seharusnya Satgas satuan kerja maupun pemerintah daerah bisa langsung action untuk mengeksekusi pelaksanaan anggaran. Jadi kami kan setelah menyerahkan DIPA ada yang namanya pralelang. Jadi setelah kita tahu berapa angka-angka yang ada di DIPA, maka satuan kerja dalam hal ini bisa melakukan pralelang dulu. Dan setelah hasilnya diketahui siapa pemenangnya, maka diharapkan pada awal tahun depan atau paling enggak triwulan kedua itu bisa dilaksanakan semacam pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan proyek. Dengan adanya penyerahan DIPA ini, maka pemerintah daerah juga bisa melakukan penyusunan rancangan APBD untuk tahun anggaran 2002. Ya. Ada berapa satker, Pak, yang kemudian telah diberikan? Ini secara hybrid ya, ada artinya daring dan luring kemudian simbolis ya? Iya, kemarin yang kita sampaikan secara simbolis itu untuk satuan-satuan kerja yang mempunyai pagu tertinggi dan juga satuan-satuan kerja yang ada di lingkup Forkopimda. Dan kalau untuk secara keseluruhan sendiri itu ada sekitar 443 satker. 443 satker. Untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri. Baik. Iya. Jadi ada 443 satker dan ini sudah diserahkan secara simbolis dihadiri oleh Forkopimda begitu. Baik, Pak Eko, dalam penyerahan DIPA yang dilaksanakan juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa APBN harus responsif, antisipatif dan juga fleksibel dalam mengantisipasi perubahan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Kalau kita relevansikan dengan penanganan COVID-19, artinya makna apa yang kemudian harusnya kita ambil begitu, Pak? Responsif, antisipatif dan fleksibel dalam refocusing anggaran. Dalam kebijakan makroekonomi yang disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, antisipatif di sini bahwa kita seharusnya bisa mengantisipasi beberapa kejadian-kejadian yang pernah kita alami, termasuk pandemi COVID-19. Nah, kita sendiri tidak tahu apakah nanti pada tahun anggaran 2022 akan timbul gelombang ketiga. Makanya dengan itu, untuk mengantisipasi apakah nanti adanya gelombang ketiga maupun isu ekonomi global yang akan kita hadapi nantinya, maka perlu diantisipasi beberapa anggaran-anggaran yang biasanya kita rutinkan untuk melakukan pembiayaan operasional satuan kerja, maka kita tentukan ada beberapa alokasi anggaran yang sedianya bisa di-tag
atau di tag untuk antisipasi kalau terjadi misalkan timbul lagi kejadian sama untuk tahun anggaran 2022. Kemudian responsif bahwa seharusnya dengan APBN yang ada gitu kita harusnya respon terhadap kejadian-kejadian yang sama di tahun anggaran 2022, terutama pada dalam hal pemulihan ekonomi. Sekaligus juga untuk melakukan dukungan terhadap akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sampai saat ini untuk vaksinasi di lingkungan kita sendiri di Sulawesi Tengah kan masih rendah. Maka dengan itu kita harus respon terhadap kebijaksanaan terkait dengan dukungan kesehatan. Dalam hal ini untuk mendukung vaksinasi. Dan terkait dengan fleksibel, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk anggaran ini seharusnya tidak bisa kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemik. Kalau dulunya anggaran itu fix untuk kegiatan operasional satuan kerja. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga untuk tahun anggaran 2002, maka seharusnya anggaran itu bisa kita fleksibelkan. Jadi bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan proyek, tapi terhadap dukungan-dukungan untuk penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi, terutama untuk UMKM. Baik. Maka oleh karena itu untuk yang kementerian lembaga maupun satuan kerja, kita harapkan dukungannya. Karena tidak hanya melihat kepada satuan kerja sendiri, tapi kita melihat luas ke depannya seperti apa untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Dan kementerian lembaga KL yang berada di lingkup Pemprov pun juga harus merespon dengan baik, begitu. Maka adanya realokasi maupun refocusing nantinya. Baik. Kalau misalkan ada kejadian yang sama di tahun anggaran berikutnya. Baik, saya ke Bang Alis sebagai ekonom analisis begitu. Kalau kita melihat juga pernyataan Pak Joko Widodo begitu, Presiden mengatakan bahwa APBN harus responsif. Ya tadi sudah dijelaskan begitu ya, artinya kita masih akan fokus begitu ke kesehatan nakes, kemudian juga harus antisipatif, takutnya ada gelombang ketiga apalagi dari maksud saya Afrika Selatan begitu, virus baru, dan juga fleksibel, operasional, satker, ini harusnya fleksibilitas. Apa yang Bang Alis lihat begitu di tahun 2022 nanti dari 3 kata kunci ini? Iya, di tahun 2022 itu memang fokus utama termasuk di Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten kota itu masih kepada kesehatan. Jadi kesehatan yang menjadi panglima. Kesehatan menjadi panglima, kemudian sehingga dalam penyusunan APBD, jadi bukan hanya dari APBD, semenjak dari regulasi mengatur, yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang ini Pak, tentang pengelolaan keuangan daerah, itu sudah mengatur bagaimana secara rinci sampai kepada nomenklatur bagaimana fokus utama itu adalah kepada kesehatan. Nah, begitu juga dengan pedoman APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APBD setiap tahun, misalnya tahun ini untuk 2022 itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama adalah skala pertama adalah kesehatan. Kemudian yang kedua baru pemulihan ekonomi, terutama itu data real mengatakan ada 1.521 UMKM kita yang terdampak. Ini Sulteng ya Pak ya? Sulteng. 1.521 UMKM terdampak. Yang terdampak. Kemudian kalau lebih jauh lagi, kalau kita lebih spesifik kepada industri kecil menengah, itu di Sulawesi Tengah itu ada 87.484 IKM. Nah, sebagian besar itu bergerak di sektor makanan. Nah, mereka ini yang terdampak, kemudian tentu pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Nah, jadi sinergi pentahelix antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah ditambah dengan korporasi maupun teman-teman organisasi masyarakat sipil juga bergerak bersama berbarengan. Jadi sinergi antara anak bangsa bersama-sama memulihkan ekonomi ini. 2022 masih fokusnya kepada kesehatan. Kesehatan, karena walaupun memang ada tren penurunan, tapi yang harus kita waspadai adalah bisa jadi penurunan itu adalah penurunan palsu. Nah, itu jadi kenapa sampai demikian? Ini penurunan palsu dalam artian angka COVID-nya. Dalam arti COVID-nya. Nah, karena apa? Karena tentu kita tidak bisa melupakan begitu saja mengenai misalnya penanganan 3T. 3T itu tracing harus tracing treatment ini, terutama pada wilayah yang memang tiba-tiba muncul kasus besar. Nah, karena kalau mau disampel atau mau disensus memang cukup besar karena kita jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa,
Nah, tentu mesti secara rinci, secara real kasus per kasus. Kenapa sampai demikian? Karena di daerah kita itu kemunculan kasus COVID ini hanya berbasis kepada pelaporan. Ya. Nah, basis realnya itu adalah kepada testing. Ya. Nah, itu yang sebenarnya yang harus real kita lakukan. Baik. Dan tentu edukasi masyarakat juga mesti tetap dilakukan. Baik. Nah, gitu untuk Bang Alis, tapi ketika membangun sinergitas pentahelix begitu, artinya pusat bersinergi nih ke daerah, itu harusnya gimana tuh membangun? Kadang-kadang nggak sinkron nih antara pusat dan daerah juga, apalagi base-nya pelaporan gitu. Iya, jadi sebenarnya itu kreativitas masing-masing daerah juga. Oke. Masing-masing daerah juga itu kemudian basisnya kepada apa? Penguatan melalui vaksin maupun tetap dilakukan juga 3T. Nah, kenapa sampai demikian? Karena karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah itu boleh saya katakan ada 4. Pertama itu adalah mereka yang belum serta pertama itu mereka yang masih menyangkal terjadinya. Jadi COVID. Oke. Jadi nanti kena baru percaya. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua, karakteristiknya itu mereka marah. Atau anxiety, marah mereka, kemudian setelah itu karena dibatasi kebebasan bergerak, mobilitas, itu terjadi karakteristik ketiga yaitu mereka depresi. Oke. Nah, setelah itu setelah kejadian baru karakteristik keempat muncul, baru mereka menerima. Baik. Jadi setelah ada kasus, nah kita harapkan jangan nanti terjadi kasus baru menerima. Baru percaya, apalagi baru percaya. pemberitaan hoax begitu Iya, yang kemudian beredar begitu di berbagai sosial media. Saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, kalau kita bicara APBN 2021 berapa dana yang digelontorkan begitu Pak? Kemudian kita akan bandingkan dengan APBN 2022 nantinya. Untuk APBN 2021 untuk wilayah Sulawesi Tengah adalah sekitar 23 triliun. 23,26 triliun. Iya. Iya. Sampai dengan saat ini untuk penyerapan anggaran sudah mencapai 87,78%. Dari 23,26 triliun tersebut dibagi menjadi 2 komponen, yaitu satu komponen untuk belanja pemerintah pusat, dalam hal ini disalurkan untuk satuan kerja kementerian lembaga. Ya. Terus yang komponen kedua adalah komponen transfer ke daerah dan dana desa. TKDD ya? TKDD. Nah, untuk yang belanja pemerintah pusat, ya, itu udah sekitar pagunya 7,4 triliun. Oke. Dan telah terserap sebesar 78,32%. 78,3%. Baik. Untuk pagu TKDD sendiri sekitar 15,88 triliun. Oke. Dan terserap sebesar 92,24%. Ini sudah memenuhi target begitu? Masih belum. Masih kita belum. upayakan sampai dengan akhir tahun ini sudah harus mencapai 90%. Oke. Iya. Walaupun TKDD tadi sudah 92% nih Pak Eko? Iya, tapi masih ada beberapa komponen yang harusnya bisa dioptimalkan 100%, terutama dana desa. Karena kita yakin dengan dana desa tersebut, desa-desa yang menerima kucuran alokasi dana desa seharusnya bisa menggunakan untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakatnya serta penanganan vaksinasi maupun insentif tenaga kesehatan. Oke. Ataupun penjagaan kepada lingkungan masing-masing desa, seperti itu. Jadi dengan adanya dana desa seharusnya dioptimalkan terkait dengan alokasinya. Baik, jadi 23,6 triliun belanja pemerintah ini sudah di 87%, artinya kementerian lembaga begitu ya. Kemudian Iya, TKDD iya. itu sudah di 92%. Harusnya memang targetnya 100% begitu ya? Harusnya seperti Harusnya itu, 100%. idealnya seperti itu. Karena kita sudah mengalokasikan, kita upayakan agar Pemda-Pemda yang meminta untuk penyaluran TKDD seharusnya bisa kita optimalkan, kita manfaatkan. Karena untuk saat ini memang pembiayaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dalam postur APBD-nya itu kan sebagian besar, mayoritas didapatkan dari TKDD. Oke. Maka kalau istilahnya absurd kalau misalkan dengan adanya TKDD yang merupakan sumber utama dari postur APBD tersebut itu tidak dimaksimalkan gitu kan. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk PAD-nya masih kita perlu upayakan, tapi dengan adanya TKDD yang kita optimalkan 100% harusnya memang sepertinya harusnya dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah. Khusus 2022 gimana kemudian gambarannya? Untuk 2022 memang kalau dilihat dari postur APBN untuk wilayah Sulawesi Tengah terjadi penurunan sebesar 6,26%.
Jadi yang tadinya pagu untuk 2021 itu 23. sekitar 23,26 triliun, sekarang menjadi 21,81 triliun. Oke, ada penurunan 6,26% begitu ya? Iya, 6,26%. Jadi di belanja pemerintah pusat juga terjadi penurunan sebesar 14,6 dan di TKDD ada penurunan sebesar 2,33%. Oke, ini penurunan diakibatkan faktor apa begitu, Pak Eko? Artinya 23,6 kemudian menjadi 21,81 dan 6,26 defisit begitu. Iya, kita tahu bahwa untuk tahun anggaran 2022 ini, 22 mendatang itu sudah ditentukan defisitnya sebesar 4,8%. Gitu. Oke. Jadi berbeda dengan yang defisit sekarang sekitar 5, sekian. Itu kenapa kita turunkan? Karena untuk konsolidasi data, konsolidasi fiskal supaya pada tahun anggaran 2023 kita sudah mencapai maksimal 3% pembiayaan defisit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bahwa ketentuannya bahwa untuk Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kan defisit pembiayaan kan maksimal 3%. Baik. Maka dimungkinkan pada saat pandemi itu defisit melebihi dari 3%. Ya. Maka untuk menuju ke tahun anggaran 2023 yang sebesar maksimal 3%, maka perlu diturunkan defisit pembiayaan. Maka oleh karena itu untuk belanja kementerian lembaga maupun TKDD secara bertahap dimungkinkan tanpa mengurangi esensi dari pengalokasian belanja TKDD maupun belanja ke pemerintah kementerian lembaga satuan kerja seperti itu. Jadi tanpa mengurangi esensi peruntukan dananya itu seperti apa? Baik, saya ke Bang Alis. Bang Alis, kita bicara APBN 2021 23,6 triliun, begitu kemudian APBN 2022 posturnya gambarannya ada di 21,81. Tadi sudah dijelaskan 6,26% begitu Bang Alis. Apakah ini memang masih akan tepat begitu ketika kita bicara refocusing anggaran, karena TKDD pun juga ini masih mempersoalkan kesehatan nantinya akan menjadi fokus utamanya begitu Bang Alis? Iya. Jadi gini, yang paling penting dari APBN di masa pandemi ini itu adalah pertama dari spending review. Jadi dari hasil kajian kita terhadap belanja-belanja yang paling utama di Sulawesi Tengah itu kalau berbasis kepada data 2020 dari kajian fiskal regional yang keluar 2021 itu belanja produktifnya itu hanya 25%. Di 2020. 2020. Sama juga dengan 2019 seperti sama di sekitar itu. Kemudian belanja konsumtifnya itu 75%. Jadi lebih tinggi belanja konsumtif dari belanja produktif. Nah, itu pertama yang harus kita garis bawahi. Yang kedua adalah di Sulawesi Tengah itu setiap terjadi ini kan dana masuk. Cash inflow. Cash 2020 kalau kita lihat rujuk datanya setiap dana yang masuk ke Sulawesi Tengah sebesar 4,56 triliun itu diikuti dengan dana yang keluar itu sebesar 23 triliun. Artinya APBN maupun pembiayaan pembangunan di Sulawesi Tengah itu justru lebih banyak ditunjang oleh sumber pembiayaan yang berasal dari daerah lain. Memang normal. Hal normal karena apa? Sumber utama APBN kita itu berasal dari Jawa. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu semua disubsidi oleh Jawa. Itu terjadi seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah bicara mengenai TKDD. Saya ambil konteks Sulawesi Tengah. Memang secara umum turun dari sekitar 70 triliun menjadi 68 2022. Nah, dana desa yang masuk ke Sulawesi Tengah itu kalau kita akumulasi dari 2015 pertama kali dana desa sampai 2021 itu sudah mencapai 9,2 triliun. Untuk Sulteng. Untuk Sulteng. Nah, tetapi kalau kita lihat berapa desa yang mandiri di Sulawesi Tengah itu hanya 12. Dari 2015 begitu. ADD mulai dari ADD mulai 2015. Hanya 12 mandiri. Hanya 12 mandiri, kemudian dari 1842 desa. Nah, belajar dari pengalaman ini yang kita kaji adalah kenapa sampai terjadi demikian. Pertama itu ada desa memang yang sudah kategori, jadi kategorinya itu sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Untuk sebenarnya sudah bisa masuk kategori mandiri,
tapi ada ketakutan daripada desa, kalau saya masuk kategori mandiri, maka saya tidak akan menerima lagi dana desa. Padahal tidak demikian. ADD sebenarnya masih bisa digelontorkan gitu ketika mandiri. Beda konteksnya ADD. Oh, oke. Kalau ADD itu berasal dari APBD. Ini DD kalau kita ini bicara. DD berasal dari APBN. Jadi itu perbedaannya. Nah, terus memang pada saat awal ini juga otokritik bagi kita, karena memang pada waktu awal itu fokusnya kepada infrastruktur. Nah, ternyata infrastrukturnya itu bahan bakunya, belanjanya malah di luar desa. Nah, padahal kalau berputar di situ dana desa itu bisa memutar roda perekonomian di desa. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya ada pelajaran-pelajaran inovatif yang sangat baik di Sulawesi Tengah untuk implementasi dana desa. Satu di antaranya adalah dari Banggai. Banggai itu 50% DD-nya itu teralokasi bagi kesehatan. Nah, memang tantangannya mereka adalah kualitas, dia berpengaruh kepada IPM-nya, pada kualitas manusianya. Pembangunan manusia. Memang tantangannya bagi Bangga itu adalah distribusi tenaga kesehatan itu memang tidak terkonsentrasi di kota. Tetapi komitmen dan konsistensi mereka untuk mengalokasikan dana desa bagi kesehatan, 50% bagi kesehatan itu sangat inovatif. Nah, termasuk juga yang menjadi isu utama dalam penanganan stunting kita di Sulawesi Tengah, yang jumlahnya tahun 2020 itu ada 25.500 balita. Nah, itu rembitannya ke sana semua. Nah, kemudian yang faktor yang lain itu adalah bahwa dengan APBN ini, maka yang paling penting bagi daerah adalah menjabarkan secara real, dan produktif, bahwa belanja-belanja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Karena memang anjuran daripada Ibu Menteri Keuangan bahwa setiap Rp1 daripada APBN itu harus bernilai bagi masyarakat. Apalagi dalam konteks memang seperti sekarang ini. Baik. Nah, gitu untuk ini. Ya. Baik, Pak Eko, artinya berarti refocusing anggaran di 2022 APBN ini memang masih akan memprioritaskan kesehatan begitu, Pak? Iya. Betul. Terkait dengan refocusing maupun relokasi, memang kita udah di setiap kementerian lembaga sudah diminta untuk kesediaannya, kerelaannya untuk membangun bersama-sama pemulihan ekonomi ini. Jadi tidak egois lah, tidak egois. Jadi apapun yang dialami oleh masyarakat menjadi beban bersama, baik itu beban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu untuk satuan kerja, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah diharapkan kontribusinya untuk mendukung pemulihan ekonomi serta akses kepada dukungan kesehatan masyarakat, seperti itu. Jadi memang untuk kalau dilihat dari postur APBN tahun 2022 untuk wilayah Sulteng, memang untuk belanja modalnya turun, turun. Jadi memang untuk yang dukungan ekonomi, dukungan pemulihan ekonomi maupun pemulihan kesehatan diprioritaskan selain dari belanja untuk pendidikan maupun ketahanan pangan, seperti itu. Apalagi menginjak kita kan di Sulawesi Tengah dipilih sebagai mitra kerja daripada provinsi yang akan menjadi cikal bakal ibu kota negara. Baik. Maka ketahanan pangan itu menjadi fondasi utama apabila nanti kita siap untuk menjadikan ibu kota negara baru sebagai lahan maupun daerah yang menjadi ibu kota negara baru, seperti itu. Karena secara geografi kita akan berdekatan begitu. Baik. Itu. Pak Eko, sempat ada isu mencuat begitu bahwa isu rendahnya penyerapan belanja daerah begitu. Pak, apa yang bisa ditepis? Apakah benar seperti itu, Pak? Ada pernyataan pernah disampaikan? Untuk memang dari tahun ke tahun isu penyerapan anggaran merupakan isu yang sangat krusial. Karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun kementerian lembaga lain sudah berupaya mensosialisasikan, sudah berupaya menyampaikan DIPA sedini mungkin, bahkan sebelum tahun anggaran berjalan. Maka dengan diharapkan dengan adanya penyerahan DIPA sedini mungkin, otomatis isu-isu penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun itu sebenarnya dapat dihindari. Dengan adanya penandatangan kontrak di awal tahun berjalan, otomatis menjadikan pelaksanaan kegiatan maupun proyek menjadi terencana, menjadi hati-hati, menjadi akuntabel. Kalau dipaksakan untuk kegiatan maupun proyek dilaksanakan mepet menjelang akhir tahun, maka dikhawatirkan kualitas terhadap output dari pekerjaan maupun kegiatan tersebut akan menjadi
tidak sebagus apabila direncanakan lebih awal. Itu esensi dari kenapa isu penyerapan anggaran itu menjadi sangat krusial. Bertahun-tahun hal ini terlalu berulang-ulang ya. Memang kita akui bahwa untuk penyerapan anggaran 90% itu sudah bagus. Tapi yang lebih penting adalah bukan masalah penyerapan anggaran 90% atau 95% di akhir tahun. Tapi isunya adalah bagaimana caranya supaya anggaran itu bisa tertata, bisa terserap sedini mungkin. Artinya ada tata kelola yang tata baik kelola, begitu. ada planning yang jelas gitu, ada perencanaan anggaran yang jelas. Jadi bukan hanya kita menyerap anggaran, setelah itu lepas tanpa melihat output maupun outcome-nya seperti itu. Baik, baik. Bang Alis, ketika kita bicara APBN tadi sudah disampaikan juga bahwa Kabupaten Banggai begitu menjadi salah satu sampling adalah kabupaten yang punya inovasi anggaran. Harusnya seperti apa kemudian kabupaten 13 kota kabupaten lainnya pun juga harus begitu. Akselerasi belanjanya pun juga harus tepat. Faktor hati-hatinya pun juga harus baik begitu. Tata kelolanya harus baik. Harusnya seperti apa ke depan? Jadi yang pertama adalah selain tadi basisnya pada perencanaan, memang pintu utama yang masuk untuk ini yang agak anggaran itu tepat adalah di perencanaan. Oke. Payung regulasinya dari atasan langsung daerah itu ke Mendagri itu sudah tertata sedemikian bagus. Kita bisa lihat bagaimana terakhir itu ada Kepmendagri 0503708 yang menjelaskan mengenai bagaimana nomenklatur masing-masing anggaran itu sudah tepat. Terus yang kedua adalah timingnya. Timingnya itu harus tepat dilakukan. Seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah ada indikatornya. Jadi kita harus mentradisikan bahwa kita itu bekerja berdasarkan indikator. Nah, indikator-indikator yang ada. Nah, di mana indikator itu kita bisa lihat. Ambil contoh daerah kita itu ada 8 yang pilkada 9 Desember 2020. Tentu mereka menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah masing-masing daerah. Disitulah bisa terlihat bagaimana indikator disusun. Indikator disusun berdasarkan berbagai macam kriteria, misalnya ketersediaan SDM yang ada. Nah, kemudian di samping itu adalah bagaimana konsistensi dan komitmen dari masing-masing kepala daerah. Nah, saya mengambil contoh dari studi yang kami lakukan bersama-sama dengan Kamil Perbendarahan itu 2000 atas realisasi APBD maupun APBD 2020. Nah, ada satu indeks namanya kapasitas fiskal daerah. Oke. Nah, kapasitas fiskal daerah itu mengukur bagaimana persentase APBD yang digunakan untuk mengalokasikan bagi penurunan angka kemiskinan. Saya mengambil contoh 2 daerah, Banggai dan Morowali. Morowali itu mengalokasikan per masing-masing jiwa itu 27 juta. Sementara Banggai hanya 21. Tetapi tren penurunan jumlah orang miskin itu lebih cepat Banggai daripada Morowali. Ya. Nah, tentu ini tidak menjadi isu sentris juga di Kabupaten Morowali. Bandingkan dengan Donggala atau Poso atau Parigi Motong yang hanya mengalokasikan itu kalau Parigi Motong hanya 5 juta per jiwa. Nah, itu juga kami hitung. Kemudian bagaimana dengan misalnya berapa sih alokasi anggaran bagi per kapita atau per orang di Sulawesi Tengah. Dan ternyata yang tinggi selama ini adalah Buol. Buol itu per orang 1,5 juta. Bandingkan dengan Palu malah hanya sekitar 900 ribu saja per orang. Nah, ini semua juga sangat menentukan bagaimana kualitas belanja, kemudian di samping ketepatan sasaran. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya inilah yang kami advokasi bagi daerah. Termasuk juga hal yang pelajaran yang banyak kami dapatkan yang sangat bagus juga dari SIGI. SIGI juga demikian dari kajian spending review-nya itu ketepatan anggaran, kemudian bagaimana multiplier efek daripada anggaran itu sangat artinya masing-masing kabupaten ini harus punya program dan perencanaan. Punya perencanaan dan punya inovasi masing-masing yang tentu berbeda antar daerah. Bang Alis, kita sering mendengar adanya strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif begitu. Apakah ini yang kemudian harus dilakukan juga begitu?
sebenarnya strateginya ini punya makna. Pak, kalau maknanya ekspansif, berarti penekanannya pada dua hal. Dari sisi kalau teorinya dari sisi demand side-nya yang didorong itu adalah belanja. Belanja yang didorong berarti ini Pak, belanja yang akan memutar perekonomian. Nah, kemudian dari sisi supply side-nya itu berarti pajaknya yang kita bisa apakah pajaknya diturunkan atau bagaimana, itu tergantung dari kebijakan yang masing-masing daerah, karena Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu sudah mengkapling mana wilayah provinsi, mana wilayah kabupaten, kemudian tinggal inovasi sebenarnya yang kita lakukan. Saya ambil contoh begini, tax rasionya kita di Sulawesi Tengah itu turun dari 3,8 atau 8 poin itu menjadi 2,99. Padahal potensi penerimaan yang ada tersedia itu berdasarkan perhitungan kita di Kementerian Keuangan itu sekitar 11,66%. Berarti masih ada strategi yang harus dilakukan untuk melakukan optimalisasi di sini, dan tentu tergantung kreativitas masing-masing daerah dan akuntabilitas dan dengan cara mereka melakukan pungutan. Itu yang menentukan. Tentu masing-masing daerah punya harus punya inovasi. Kemudian juga ada satu catatan yang harus kita garis bawahi, bahwa untuk daerah kita yang kepulauan, seperti Banggai Laut maupun Banggai Kepulauan, tentu ada perlakuan khusus dengan mereka. Pak Eko, bantuan produktif usaha mikro atau BPUM tersalurkan dengan baik karena UMKM, IKM juga tadi sudah dipaparkan begitu datanya Bang Alis, ini sangat terdampak gitu dari Ditjen Perbendaharaan sendiri. Kalau untuk BPUM kita kan sudah diamanatkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, sudah berupaya untuk mensosialisasikan bahkan membantu para aparat dari Dinas Koperasi dan UKM untuk bersama-sama mengangkat pengusaha-pengusaha mikro maupun ekonomi kecil menengah untuk mendapatkan suatu insentif maupun suatu kemudahan dari perbankan. Dari pihak perbankan sendiri sudah kita upayakan kerjasamanya, koordinasinya, bahwa apabila perbankan pengen membangun bersama-sama dengan pemerintah pusat, mereka juga harus merelakan hati ataupun menyalurkan sebagian besar kredit kredit produktifnya kepada para pelaku usaha mikro. Dan juga kita sudah menentukan bahwa untuk sampai dengan tahun anggaran 2021, akhir tahun anggaran 2021, yang tadinya subsidi bunga sebesar 6%, kita upayakan turun menjadi 3%. Jadi ini sebagai upaya dari pemerintah pusat maupun perbankan, bahwa kita sama-sama bersukarela untuk membangun kegiatan ekonomi dari para pelaku usaha mikro maupun menengah. Dan ini akan menjadi optimisme ketika 2022, artinya kebangkitan UMKM IKM ini bisa menjadi salah satu pemulihan ekonomi nasional. Ditjen Perbendaharaan sendiri pun juga telah mengeluarkan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti begitu ya. Ya, mencapai status implementasi ini ditetapkan di PMK 17/05/2021 dengan konsep Integrated Financial Management Information System. Apa yang kemudian akan menjadi esensi dan substansi dari sakti ini, Pak Eko? Sakti sendiri dimulai pada tahun 2017. Jadi ada beberapa kantor wilayah maupun satuan kerja yang diminta untuk melakukan piloting. Sejalan dengan itu banyak kendala, banyak permasalahan, banyak kekurangan. Itu kita upayakan bahwa itu nantinya akan sempurna. Dan saatnya pada tahun anggaran 2020 Sakti akan kita roll out. Jadi semua satker, seluruh satker Kementerian Lembaga melakukan pengelolaan keuangan melalui aplikasi Sakti. Di Sakti ini sendiri banyak modul yang tadinya terpecah-pecah menjadi beberapa aplikasi, sekarang digabungkan menjadi satu integrated. Satu aplikasi yang namanya Satuan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Dengan adanya Sakti ini, modul-modul yang terpecah-pecah menjadi dari aplikasi-aplikasi tersebut kita gabungkan. Dari mulai modul perencanaan sampai pertanggungjawaban pelaporan. Diharapkan dengan adanya sistem keuangan yang baru itu, maka satuan-satuan kerja lebih mudah. Jadi mereka harus berupaya bahwa dengan adanya satu sistem, satu data, itu akan mengalir seperti roda berjalan. Terintegrasi begitu ya? Terintegrasi.
Jadi cukup satu atau beberapa orang untuk mengeksekusi pengelolaan keuangan itu. Jadi tidak terpecah-pecah menjadi beberapa orang dan beberapa aplikasi dan maupun sistem. Baik, Gitu. baik. Bang Alis, 2022 artinya kita masih ada di uncertainty begitu, ya, kesehatan ya, kemudian juga penanganan COVID-19 begitu. Apa yang kemudian harusnya kita lakukan bersama nih antara pemerintah pusat dan seluruh sektor masyarakat begitu untuk pemulihan ekonomi nasional? Jadi yang pertama adalah tetap fokus kepada kesehatan, karena kesehatan itu kesehatan menunjang ekonomi. Oke. Nah, jadi panglimanya adalah kesehatan. Kesehatan, dan ini akan masih sangat fokus ke sana, prioritinya ke sana. Fokus ke sana, masih dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Kemudian tanpa fokus kepada ini Pak, kepada kesehatan, maka ekonomi akan terganggu. Nah, penuh dengan ketidakpastian. Kemudian dalam konteks ekonomi Sulawesi Tengah, kita sangat beruntung karena sebenarnya yang menjadi penunjang kita itu masih di sektor pertambangan. Baik. Masih pertambangan. Kemudian karena yang kita antisipatif adalah bila pandemi ini berlanjut terus, maka di ujungnya itu adalah yang kita perhitungkan adalah pangan yang mengalami krisis. Nah, pangan yang mengalami krisis bisa berujung kepada krisis sosial. Dan yang harus kita antisipatif adalah di Sulawesi Tengah ini justru kerawanan pangan itu terjadi kepada daerah-daerah yang secara potensial adalah daerah yang merupakan lumbung pangan. Baik. Nah, itu yang harus kita antisipatif. Kita sama-sama menghadapi ketidakpastian dengan optimisme begitu, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pak Eko, terakhir untuk saya kasih waktu 1 menit aja, optimisme akan penguatan perekonomian begitu Pak. Kemudian juga APBN 2022 Sulawesi Tengah bangkit dan makin kuat. Pak Eko, gimana kemudian tanggapannya optimisme ini? Optimisme harus kita semburatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya mendekati tahun anggaran ataupun akhir tahun anggaran. Optimisme itu bermula bahwa kita yakin bahwa perekonomian kita akan semakin pulih. Kalau kita lihat perbandingannya antara GDP dari tahun ke tahun semenjak pandemik maupun pasca pandemik ini berlangsung, GDP kita baik itu PDRB maupun PDB nasional semakin lama semakin tinggi. Ini mensiratkan bahwa masih ada optimisme bagi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan akses vaksinasi. Kita yakin bahwa dengan adanya beberapa vaksin-vaksin yang akan diberi oleh pemerintah, itu sebisa mungkin harus bisa tercover oleh seluruh masyarakat. Apalagi kalau kita melihat kita awal tahun anggaran berikutnya, itu sudah mulai ada vaksinasi untuk booster maupun untuk anak kecil. Ini menyiratkan bahwa perekonomian sudah akan semakin pulih dan juga kesehatan masyarakat sudah akan tertangani dengan baik. Kita berharap begitu optimisme 2022 bersama APBN Sulawesi Tengah bangkit dan makin kuat. Pak Eko, Bang Alis ya, kita sama-sama begitu bekerja sama, aksesibilitas belanja pun juga harus ditegakkan dengan baik, tata kelolanya juga harus baik gitu, akuntabilitas. Terima kasih Pak Eko sudah hadir bersama kami. Eko Erivianto, SELLM, Kabid Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng. Bang Alis Jirimu, terima kasih, regional ekonomis, pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako Palu sudah hadir. Pemirsa, marilah bersama kita dukung apa yang menjadi serapan anggaran di 2021 dan juga kemudian realisasi anggaran masih diprioritaskan pada tahun 2022 untuk bidang kesehatan. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional.